Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu. Kembali pada pagi hari ini kita akan belajar matematika. Oke, siap ya? Kita hitung 3, 2, 1. Anak-anakku, pada kesempatan pagi ini kita masih belajar pada bab 1, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Kalau sebelumnya kita belajar tentang pecahan biasa, hari ini kita belajar tentang pecahan campuran. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Pertama, nanti diharapkan kalian mampu menentukan hasil penjumlahan pecahan campuran. Kedua, kalian mampu menentukan hasil pengurangan pecahan campuran. Dan yang ketiga, kalian mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Kita masuk ke materi. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan bilangan pecahan biasa. Ini contohnya, ada bilangan bulat utuh dan bilangan pecahan biasa, disebut dengan pecahan campuran. Ini cara membacanya 1/2. Ingat ya, untuk bilangan pecahan biasa kemarin kita yaitu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Di antaranya ketika kita membacanya beri sisipan kata per. Jadi membacanya 1/2. Nah, 1/2 ini merupakan hasil bagi dari 3/2 dari bilangan biasa. Kita buktikan bagaimana. 1 dikali 2 itu tetap 2, ditambah 1 menjadi 3. Jadi 3/2. Contoh yang kedua sama. 1/2/3 merupakan hasil bagi dari 5/3. 1 dikali 3 itu sama dengan 3, ditambah 2, maka hasilnya adalah 5. Oke, jadinya merupakan hasil bagi dari 5/3. Baik anak-anakku, untuk latihan kita pada hari ini, Ibu ambil sesuai yang ada di buku LKPD atau LKS halaman 9, 10, 13, dan 14, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Oke, untuk latihannya Ibu kecilkan layarnya. Oke, ini Ibu akan memberikan latihan dengan 2 cara. Oke, kita mulai dengan cara yang pertama. Ada pecahan 2/1/6 ditambah 3/2/6. Oke, kita bisa lihat ini penyebutnya sama. Ingat kemarin kalau penyebutnya sama berarti kita nanti tinggal menjumlahkan pembilang di atas. Nah, tapi kita pecahan campuran ini supaya lebih mudah, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Seperti yang Ibu lakukan tadi ya. Kita kalikan dulu 2 dikali 6 itu sama dengan berapa? Oke, 12 ditambah 1 menjadi 13. Oke, kita tulis di sini 13. Nah, bagaimana untuk penyebutnya? Tinggal dipindahkan karena dia udah sama. Sekarang yang selanjutnya tinggal kita kalikan juga, sama caranya. 3 dikali 6 berapa anak-anak? Oke, bagus, benar ya. 3 dikali 6 itu 18 ditambah 2 menjadi 20.
Oke, kita tulis di sini 20. Penyebutnya tetap 6, kita pindahkan supaya lebih jelas aja. Ini Ibu buatkan di sini 13. Oke, dikecilkan dulu, ditambah 20. Oke, angka 6-nya tetap kita pindah supaya lebih jelas aja ini. Jadi kita tinggal, karena dia sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Tinggal 13 ditambah 20 sama dengan berapa? 33. Oke, 33. Penyebutnya tetap 6. Gimana ini, masih bisa disederhanakan? Bisa kita sederhanakan kembali dengan kita mengubahnya kembali ke pecahan campuran. Oke, caranya tetap kita cari bilangan yang bisa dikalikan dengan 6. Itu di sini, Bu. Angka 5 kali 6 itu sama dengan 30. 30 ditambah 3 menjadi 33. Jadi di sini dapatlah hasilnya jadi pecahan campuran 5 kali 6 30 ditambah 3 33. Sudah, dia menjadi lebih sederhana. Bisa lagi nggak kita sederhanakan lagi? Bisa. Kita sederhanakan di sini. Coba copy. Oke, kita sederhanakan lagi menjadi 1/2. Oke, lebih sederhanakan lagi, jadi hasil akhirnya 5 1/2. Nah, itu cara yang pertama untuk menyelesaikannya. Bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua ingin diajarkan dari pecahan 2 1/6 ditambah 3 2/6 ini bisa kita pisahkan dulu. Angka 2-nya ini kita pisahkan ya. Di sini 3. Oke, 3-nya ini kita pindahkan. Lalu 1/6-nya 1/6 ke 6. Di sini 2/6. Oke, kita pindahkan, kita pisah seperti ini supaya lebih terlihat, bukan terlihat, agar lebih mudah saja dalam mengerjakannya. Jadi tadi 1 ditambah 2, 6-nya tetap. Ini komputer Ibu ini agak berat, jadi agak lelet. Oke, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke, 6-nya tinggal kita. Oke, sebenarnya kita menjumlahkan ini dulu. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kita taruh di sini 5. 6-nya kita pindahkan. Oke, terlihat ya anak-anakku sekalian, sama nilainya dengan yang ini, sama nilainya, tinggal kita sederhanakan aja lagi, sama aja. Bisa kita lebih sederhanakan menjadi 5 1/2.
1, bawahnya 2. Oke, ini kita hapus kelebihan kolom. Ya, sama ya nilainya, hasil akhirnya sama ya anak-anak. Sekarang kita masuk pada pengurangan, tadi penjumlahan. Kita mulai dari cara yang pertama, sama ya. Karena dia sudah penyebutnya sama, itu akan lebih mudah kita mengerjakan. 4/5 dikurang 1/5. Caranya kembali kita ubah menjadi pecahan biasa. 5 kali 5 itu sama dengan 25 ditambah 4 jadi 29. Penyebutnya tetap dipindahkan saja 5. Lalu 2 kali 5 10 tambah 1 11. 5-nya pindahkan. Oke. 29 dikurang 11. Oke, untuk penyebutnya kembali kita taruh 5 di situ. Tinggal 29 dikurang 11 jadinya berapa anak-anak? Oke. Sama dengan 18. 5-nya kita taruh. Nah, ini bisa nggak disederhanakan kembali? Kita ubah menjadi pecahan campuran. Bisa sekali anak-anak ya. Kita lihat bilangan berapa yang bisa dikalikan dengan 5. Itu adalah yang mendekati angka 18. Bilangan berapa yang dikalikan 5, hasilnya akan mendekati, hasilnya adalah 18 ataupun mendekati, tidak boleh lebih. Oke, itu angka 3. Oke, 3, 5-nya tetap. 3 kali 5 15. Berapa? Tinggal nambah 3. Jadi hasilnya adalah 18. Oke, mudah sekali anak-anak ya. Seperti Ibu bilang di awal bahwa matematika itu adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan. Kembali kita buktikan dengan cara yang kedua. Benar nggak ini hasilnya? Sama 5, 4/5 dikurang 2, 1/5. Kita pisah 5-nya. Kita pisah sendiri 5. Di sini 2. Angka 4-nya 4/5. Di sini 1/5. Tinggal. Oke. Kita lihat 4 dikurang 1. 5-nya tetap. Hasilnya tinggal 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kita taruh 3-nya. 4 dikurang 1 adalah 3. 3, bawahnya 5-nya tetap. Oke, terbukti ya anak-anak. Ini sama hasilnya. Oke. Nah, itu 2 cara yang Ibu sampaikan kepada kalian tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nah, bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Ini Ibu sempat nggak ya bikin tadi? Coba Ibu lihat, kita lihat ke bawah. Nah, ini ada nanti untuk penyebut yang tidak sama, tapi Ibu buatkan soal yang bentuknya cerita.
Nah, untuk mengerjakan soal cerita itu perlu pemahaman lebih dari anak-anakku. Cara memahaminya yaitu kalian harus lancar membaca, baca terus dengan teliti. Nah, ketika kita bisa membaca dan mengulang membacanya, kita memahami bacaan tersebut, maka kita akan bisa menjawabnya, menjawab dari soalnya. Kita mulai ya anak-anak. Di sini ada soal cerita pertama. Pak Amir membeli selang panjang, yaitu panjangnya 24 1/2 meter. Di rumah ia mempunyai selang panjang yang ukurannya 8 1/5 meter. Berapa panjang selang Pak Amir sekarang? Berarti tinggal menggabungkan ya. Artinya ditambah. Karena dia membeli tapi di rumah itu masih ada. Jadi dia Pak Amirnya berapa sekarang selang panjang yang dimiliki Pak Amir? Jadi artinya dia menambah. Jawabannya 24 1/2 ditambah 8 1/5 sama dengan, nah ini ibu ambil cara yang kedua tadi supaya lebih mudah. Jadi 24-nya dan 8 dipisah, angka 1/2 dan 1/5-nya dipisah, maka akan ketemu 24. Kok ini dikurang, sorry, ini tandanya masih belum ibu, ada kesalahan, itu tanda penjumlahan. Oke, 24 ditambah 8 itu hasilnya 32. Oke. Nah, sekarang ingat ya, kalau dulu sebelumnya kalau dia sudah karena dia penjumlahan penyebutnya tidak sama, artinya dikali silang. Ingat, pecahan biasanya dikali silang. Jadi 1 dikali 5 itu 5 ya. 1 dikali 2 adalah 2. Sekarang penyebutnya kita kalikan juga. 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Berarti 32 kita pindahkan, 32-nya tetap, tinggal 5 ditambah 2 sama dengan 7. 10-nya karena sudah sama penyebutnya tinggal kita pindahkan. Nah, jadi panjang selang Pak Amir sekarang itu 32,7/10 meter. Nah, begitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk pengurangan. Untuk pengurangannya ini ibu ambil sebelahnya adalah pecahan biasa, tapi bunyinya seperti ini, bunyi soal ceritanya. Bu Sanusi mempunyai persediaan gula sebanyak kurang ini. Oke. Ibu Sanusi mempunyai persediaan gula sebanyak 21/4 kilo. Pada saat ada tamu, ia menggunakan 3/4 kilo. Berapa sisa persediaan gula Bu Sanusi sekarang? Artinya karena ada tamu digunakan berarti terpakai. Kalau terpakai berarti habis atau hilang, berarti berkurang. Berarti ini pengurangan. Jadi 1/4 dikurang 3/4 sama dengan, nah karena
penyebutnya sudah sama, kita harus mengubah bilangan campuran yang ada ini menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 1 9. 4-nya tetap, 3/4-nya tetap dipindah karena supaya jadi pecahan biasa, supaya lebih mudah. Nah, karena dia sudah penyebutnya sama, yang kita kerjakan adalah pembilangnya saja. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6/4 atau sama dengan 1 dikali 4. 4 ditambah 2, 6. Oke. Lebih disederhanakan lagi menjadi 1/2. Nah, seperti itu anak-anak. Lebih mudah untuk diingat tadi. Untuk penyebutnya tidak sama artinya dikali silang ya. Dikali silang 1 kali 5 5, 1 kali 2 2, 2 kali 5 10. Oke. Untuk menyamakan penyebutnya dikali silang. Itu anak-anak untuk latihan soalnya. Oke, kita masuk ke layar yang dibesarkan. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tugas kalian. Ada 5 soal untuk penjumlahan dan 5 soal untuk pengurangan. Nah, soal ini akan Ibu share di Google Classroom-nya. Dan jangan lupa nanti kembali di Google Classroom-nya juga. Dikirim ulang ke Google Classroom ya untuk Ibu nilai. Demikian anak-anakku pertemuan kita pada hari ini. Untuk soal akan Ibu share. Terima kasih atas perhatiannya. Tugas kalian akan dikumpul paling lama hari Rabu. Hari Rabu. Ini hari Senin, berarti 2 hari ya. Bukan Rabu depan. Oke, sorry. Hari Rabu. Oke, tetap semangat ya. Terima kasih. Selamat pagi.